Berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa sensitivitas lidah terhadap rasa dari setiap anggota memberikan hasil yang berbeda-beda. Sensitivitas seseorang dalam menanggapi rasa manis, asin, asam, dan pahit tidak akan pernah sama. Hal tersebut dapat dilihat pada peta rasa. Ketika daerah tersebut mampu merasakan rasa yang dimaksud, maka tandanya akan positif. Ketika daerah tersebut tidak mampu merasakan rasa yang dimaksud, maka tandanya akan negatif. Uji sensitivitas lidah ini mampu mendeteksi adanya penyakit ataupun penyakit kelainan pada orang tersebut. Orang yang sedang sakit seperti mengalami infeksi atau peradangan pada papila lidah cenderung mengalami penurunan sensitivitas rasa. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan bakteri, sisa makanan, atau sel mati yang menghambat fungsi reseptor, menurut Maxwell tahun 2000. Lalu secara fisiologis, perbedaan respons terhadap rasa juga dipengaruhi oleh kadar air liur. Air liur berfungsi sebagai pelarut yang membantu molekul rasa mencapai reseptor. Jika produksi air liur berkurang, atau misalnya akibat dehidrasi ataupun penyakit, kemampuan mendeteksi rasa akan menurun, menurut Spielman tahun 1990. Jadi secara keseluruhan, peta rasa yang dibuat menunjukkan hasil di mana semua menunjukkan tanda positif pada bagian lidah yang seharusnya merasakan rasa yang dimaksud. Artinya, walaupun suatu bagian pada lidah mampu mendeteksi suatu rasa lebih cepat, tetapi semua bagian pada lidah sebenarnya memang mampu merasakan semua jenis rasa dengan intensitas dan sensasi yang sama. Jelaskan bagaimana jalannya impuls pada percobaan di atas sehingga Anda merasakan rasa manis, pahit, dan lain sebagainya. Proses jalannya impuls yang memungkinkan lidah merasakan berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan lainnya dimulai dari deteksi molekul rasa oleh reseptor yang terdapat pada papila lidah. Molekul rasa yang telah larut dalam air liur akan berikatan dengan reseptor pada sel gustatori yang akan memicu perubahan potensial membran yang menghasilkan impuls listrik. Impuls ini akan diteruskan melalui saraf facialis atau nervus ke-7 untuk 2/3 bagian depan lidah, saraf glossopharyngeus atau nervus ke-9 untuk 1/3 bagian belakang lidah, dan saraf vagus atau nervus ke-10 untuk daerah epiglottis dan faring. Selanjutnya, impuls dihantarkan ke nukleus solitarius di medula oblongata, kemudian ke talamus, dan akhirnya mencapai korteks gustatori di otak. Di korteks gustatori, informasi rasa diolah sehingga dapat dikenali. Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti produksi air liur yang membantu melarutkan molekul rasa dan kondisi kesehatan lidah, serta saraf sensorik. Gangguan pada salah satu faktor tersebut seperti infeksi atau peradangan lalu dapat menurunkan sensitivitas rasa. Telinga sebagai organ indera memegang peran penting dalam menerima dan memproses rangsangan suara dari lingkungan. Hasil praktikum menunjukkan terdapat variasi kepekaan pendengaran. 5 anggota kelompok 3 yaitu Vania, Vira, Natasha, Anissa, dan Salwa menunjukkan dominasi kepekaan pada salah satu telinga, sementara Siti Nabila memiliki kepekaan yang seimbang di kedua telinganya. Vania, Vira, Natasha, dan Anissa memiliki tingkat kepekaan telinga kanan yang lebih tinggi, sedangkan Salwa justru menunjukkan kepekaan lebih tinggi pada telinga kirinya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kimura tahun 1967 melalui tes dichotic listening yang menunjukkan bahwa sekitar 60-70% populasi memiliki telinga kanan yang lebih peka, terutama terhadap stimulus verbal. Fenomena ini terkait dengan lateralisasi otak di mana hemisfer kiri yang menerima input utama dari telinga kanan lebih terspesialisasi dalam memproses bahasa, logika, dan informasi verbal. Sementara, Salwa yang memiliki telinga kiri yang lebih peka karena hemisfer kanan yang terhubung dengan telinga kiri lebih unggul dalam memproses nada, musik, dan suara lingkungan. Pada praktikum mengenai panca indera khususnya indera pendengaran dilakukan pengujian untuk menentukan batas frekuensi minimal dan maksimal yang dapat didengar oleh telinga manusia menggunakan alat frekuensi stone generator dengan jarak sekitar 15 meter. Alat ini menghasilkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu yang kemudian diuji pada setiap anggota kelompok. Hasilnya menunjukkan variasi yang berbeda-beda pada kemampuan pendengaran masing-masing individu. Terdapat individu yang memiliki rentang frekuensi yang lebih lebar di salah satu telinga. Ada juga yang memiliki rentang frekuensi lebih dilebar di kedua telinganya. Namun, secara umum, sebagian besar anggota kelompok mampu mendengar frekuensi maksimal 22.000 Hz dan frekuensi minimal antara 55 Hz sehingga 98 Hz. Variasi hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, kesehatan telinga, dan sensitivitas individu. Kemampuan pendengar frekuensi tinggi cenderung menurun seiring bertambahnya usia, suatu kondisi yang dikenal sebagai
presbiosis. Hal ini terjadi karena sel-sel rambut di koklea khususnya yang bertanggung jawab menangkap frekuensi tinggi mengalami degenerasi alami. Gelfand 2016. Selain itu, paparan kebisingan dalam rangka panjang salah satunya adalah penggunaan earphone dengan volume tinggi dapat mempercepat penurunan fungsi pendengaran serta dapat merusak sel-sel rambut yang ada di koklea. Lieberman 2015. Faktor ini seperti genetik juga berperan karena beberapa orang secara alami memiliki struktur koklea yang lebih efisien dan menangkap frekuensi tertentu. Verna et al. 2020. Di samping itu, kesehatan telinga termasuk riwayat infeksi atau cedera juga dapat mempengaruhi jangkauan pendengaran. Bintik buta atau blind spot adalah bagian pada retina yang tidak mempunyai sel fotoreseptor batang dan kerucut karena mempunyai lokasi keluarnya saraf optik dari mata menuju otak. Bagian ini disebut papilla nervi optici dan tidak dapat mendeteksi cahaya, sehingga menciptakan titik buta dalam penglihatan. Namun, otak mengkompensasi bintik buta dengan mengisi informasi visual dari mata yang berlawanan, sehingga umumnya kita tidak menyadari dalam aktivitas sel sehari-hari. Purves et al. 2018. Bintik buta dapat dideteksi melalui tes sederhana seperti menutup satu mata dan fokus pada objek tertentu hingga objek lain di sekitarnya menghilang dari pandangan. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat bahwa terdapat perbedaan jarak hilangnya titik hitam sebelah tanda positif dan atau negatif pada mata kanan dan kiri. Tiap individu bayangan suatu benda tidak terlihat pada jarak tertentu karena adanya pembiasan cahaya dari benda tersebut yang jatuh di bagian bintik retina. Bayang tersebut akan tampak ketika pembiasan cahaya dari benda jatuh pada bagian bintik kuning retina. Tingkat kejelasan mata dalam melihat benda pada setiap orang itu berbeda-beda dan tingkat kecerahan mata seseorang dalam melihat benda pun bisa berbeda antara mata kiri dan kanan. Apabila rata-rata frekuensi menunjukkan angka yang kecil, berarti kemampuan mata dalam melihat benda yang tergolong masih baik. Sebaliknya, apabila rata-rata frekuensi menunjukkan angka yang besar, berarti kemampuan mata dalam melihat benda yang tergolong kurang baik. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh perbedaan nilai rata-rata jarak bintik buta di setiap mata pada masing-masing individu. Pada bagian kanan, nilai rata-rata jarak bintik buta terendah pada mata kanan Vanya yaitu 9,8 dan nilai rata-rata tertinggi mata Natasha yaitu 35,1. Sedangkan pada mata kiri, nilai rata-rata jarak bintik buta terendah pada mata kiri Salwa yaitu 10,65. Dan pada nilai rata-rata jarak tertinggi pada mata Anissa yaitu senilai 49,7. Saraf apa saja yang berhubungan dengan mekanisme penglihatan? Jelaskan. Mekanisme penglihatan melibatkan beberapa saraf utama yang bekerja secara sinergis untuk menangkap, mengolah, dan menginterpretasikan informasi visual. Saraf optik atau nervus opticus bertanggung jawab membawa impuls listrik dari retina ke otak, khususnya ke korteks visual di lobus occipital, untuk diterjemahkan menjadi gambar. Selain itu, saraf oculomotor atau nervus oculomotor, saraf trokelar atau nervus trokelaris, dan saraf abducens atau nervus abducens berperan dalam mengontrol gerakan bola mata sehingga memungkinkan mata untuk fokus dan mengikuti objek secara presisi. Saraf oculomotor juga mengatur ukuran pupil dan akomodasi lensa untuk membantu fokus pada objek dekat atau jauh. Saraf trigeminal atau nervus trigeminus memberikan sensasi pada struktur mata, seperti kornea yang penting untuk refleks berkedip dan perlindungan mata. Selain itu, saraf facialis atau nervus facialis mengontrol otot kelopak mata, memungkinkan mata menutup untuk melindungi dari benda asing. Keseluruhan fungsi saraf-saraf ini saling melengkapi untuk mendukung penglihatan yang optimal.
Suara bulat adalah suara yang terdengar penuh, kaya, dan nyaman di telinga ketika seseorang bernyanyi. Menurut TZ 2008, hal ini terjadi ketika pita suara bergetar dengan baik dan didukung oleh ruang resonansi seperti mulut dan tenggorokan yang bekerja secara optimal, sehingga menghasilkan kualitas suara yang kaya dan penuh. Kualitas suara ini sering berkaitan dengan penggunaan ruang resonansi yang tepat, termasuk rongga mulut dan faring, serta kontrol nafas yang baik. Sundberg 1987. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, tanda plus yang dihasilkan menunjukkan pola suara bulat yang berbeda-beda di nada-nada tertentu pada setiap anggota kelompok. Natasha menghasilkan suara bulat mulai dari nada fa hingga si, yang menunjukkan kemampuan yang baik dan mengontrol suara di nada-nada tinggi. Sementara Siti Nabila dan Anissa baru bisa mencapai suara bulat mulai dari nada so hingga si, yang artinya mereka lebih mudah mendapatkan resonansi optimal di nada-nada tinggi saja. Perbedaan ini mungkin terjadi karena teknik resonansi gema alami atau penguasaan nada tengah yang berbeda-beda. Sementara Vira dan Vania hanya bisa menghasilkan suara bulat pada nada si. Pola ini menunjukkan terdapat kesulitan mendapatkan resonansi yang baik di nada rendah dan menengah. Menurut TZ 2008, hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakstabilan laring atau kurangnya dukungan napas pada rentang nada tersebut. Melakukan pelatihan yang berfokus pada pengaturan nada menengah dan kontrol napas dapat membantu meningkatkan suara Vira dan Vania. Sedangkan Sawa menunjukkan kemampuan yang unik karena dari hasil pengamatan menghasilkan suara bulat mulai dari nada mi hingga si. Artinya, dia memiliki kontrol resonansi yang sangat baik di hampir seluruh rentang nada, dari rendah sampai tinggi. Ini menunjukkan teknik vokalnya sudah matang dengan penguasaan ruang resonansi dan kontrol nafas yang baik. Perbedaan kemampuan masing-masing anggota kelompok 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu teknik vokalisasi yang dilakukan, cara mengontrol napas, dan stabilitas posisi kotak suara saat bernyanyi. Untuk meningkatkan kualitas suara bulat, terutama di nada-nada yang masih lemah seperti Vira dan Vania, latihan khusus seperti teknik pernafasan diafragma ataupun penyesuaian resonansi bisa sangat membantu.